Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Baik, kita akan lanjut kembali. Nah, ini masih lama nih ya untuk pembuatan tampilan ini, tapi sangat menarik nih ya, karena teman-teman akan tahu sesuatu yang baru dengan menggunakan framework Ocean UI ini ya, untuk membuat tampilan aplikasi mobile hybrid ini ya. Nah, kali ini kita akan coba membuat interaksi. Jadi nanti ketika kita klik tips gini ya, nanti akan muncul halaman ya, kayak gini ya. Tips klik, nanti akan muncul halaman kayak gini ya. Ini kemudian misal klik, nah akan muncul yang ini dan lain sebagainya. Jadi intinya kita akan membuat perpindahan antara satu halaman ke halaman yang lainnya. Oke, tidak usah terlalu lama. Silahkan bagi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan terus, bagi yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Dan jika suka dengan video kali ini, silahkan kasih like-nya. Oke, kita akan langsung praktek ya. Kali ini kita akan fokus di JavaScript-nya ya. Setelah kemarin kita coba utak-atik sedikit styling ya, CSS-nya, kita sekarang mulai ke JavaScript-nya. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Sebenarnya bisa kita tuliskan JavaScript-nya di sini semua ya, di indeks HTML ini, karena kalau tulisnya di beranda varietas tanamanku, ini nanti akan error ya. Posisinya harus ditulis di sini script-nya. Nah, supaya rapi, kita gunakan file baru saja, kita tambahkan file baru ya, yang nantinya kita panggil di sini. Cara gampangnya seperti itu ya, kurang lebihnya. Oke, nah gimana? Kita bikin new file di JS, kita kasih nama misalkan load pages atau load halaman, bisalah gitu ya, .js. Oke, kita sudah bikin load pages ini, kemudian kita panggil di sini. Nah, di atasnya sini dong, script, karena manggil pakainya src, posisinya js nih, load pages ya, load pages .js. Nah, jangan lupa .js nya harus disertakan. Oke, kemudian kita akan menggunakan punyanya ini, navigator. Mana navigator? Oke, ini ya, kita cek di Ocean UI nya. Jadi kita pakai punyanya navigator ini ya, JavaScript yang ada di sini ya. Ketika diklik, dia nanti akan muncul halaman berikutnya. Kemudian ada back buttonnya juga, klik. Nah, kayak gini ya, ada back buttonnya juga. Nah, kita pakai ini sebenarnya ya, script yang ada di bagian ini punyanya navigator gitu ya, supaya gampang ya. Sebenarnya bisa copy ya gitu ya, tapi tak tulis saja ya, supaya tahu step by stepnya. Jadi kita bikin sama kayak yang ini ya, kita bikin event listener-nya dulu. Kita langsung aja document add event listener gini ya, kemudian init. Oke, kemudian kita bikin function. Kita bikin function. Ini istilahnya, kalau saya tidak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah. Jadi konsepnya kayak apa, anonymous function ya, istilahnya kayak gitu ya. Ini kasih ini ya, kayak yang di indeks HTML nih ya, kayak gini ya. Ini eventnya kita kasih, nah gini, boleh dah gini wes. Nah, ginilah ya. Kemudian setelah itu kita ya verb
page. Nah, kita bikin variabel event target ini ya. Kemudian nah sesuai dengan uraian yang ada di sini ya, pakai if nih ya, if page ID page 1 gitu ya. Nah, berhubung di sini kita posisinya adalah ketika posisinya ada di halaman beranda, berarti di sini ID-nya beranda gitu ya. Nah, kalau ini kan ID page 1 ya. Kalau kita berarti beranda. Page ID ya. Posisinya di mana? Beranda. Nah, ini kita pakainya sama dengan 3 ya. Apalagi ini. Ya, teman-teman nanti bisa cari lebih detail ya. Sama dengan 3 itu apa sih sebenarnya? Itu sama sih sebenarnya untuk membandingkan apa ya? Istilahnya mengcompare posisinya ada di mana kayak gitu ya. Sama apa enggak antara yang di sebelah kiri sama sebelah kanan. Kalau true ya berarti dieksekusi, kalau false ya enggak. Ya. Gampangnya seperti itu. Nah, kemudian kita bikin ini ya, kita pakai query selector, jangan yang all ya. Seperti yang part sebelumnya kita buat di beranda ini kan ada ID masing-masing card ya, tips, peralatan, informasi. Jadi nanti ketika ibaratnya ini apa ya, komponen menerima interaksi gitu ya, ada event yang terjadi ya, tadi kan sudah ada event listener gitu ya. Ketika ada event yang terjadi di sini misalnya klik kayak gitu ya, itu nantinya akan ada halaman yang muncul. Nah, makanya di sini kita pakai query selector untuk memanggil ID ini ya, query selector karena dia ID pakainya sub ya, tips gitu. Kemudian on click ya, on click. Kemudian kita bikin anonymous function lagi gini ya. Kemudian jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Nah, kita tulis dokumen dot query selector ini untuk apa ya istilahnya ya, kita dia akan posisinya di mana, karena kita pakai navigator ya. Ini sekali lagi karena pakai navigator ini yang berfungsi untuk mengalihkan satu halaman ke halaman yang lainnya di sini ya. Makanya kita panggil navigator ini untuk memindahkan ke halaman lain, gampangnya kayak gitu ya, untuk memindahkan ke halaman lain. Tadi namanya apa lagi, main navigator ya. Ini jangan lupa dikasih sub gini ya, karena dia akan ID ya. Kita pakai push page gini ya. Nah gini, jangan lupa titik komanya harus ikut. Nah gini ya. Kemudian yang kita push page apa, atau halaman mana yang akan kita panggil, yang kita tampilkan, kita kasih tulisan gini dulu. Kita belum bikin tips HTML ya, kita belum bikin tips HTML, tapi kita akan buat ya. Jadi ketika tips ini diklik ya, tips ini diklik, maka akan muncul halaman tips HTML ini. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian selain ini kita juga bisa mengirim data ya, pakai array ya. Kita bisa mengirim model apa yang akan dikirimkan ya. Ini nanti berguna sekali. Jadi ketika kita akan mengirimkan sebuah variabel dari halaman sebelumnya ke halaman selanjutnya, nah ini dimasukkan di bagian ini. Nah misalnya kita title misalnya, walaupun belum kita pakai, ini sebagai contoh dulu ya. Tips misalnya gini ya, cukup. Jadi di dalam sini dia nge-push page gitu ya, yang dikirim apa, yang dikirim halaman sama ini data, nanti untuk data gitu ya. Nah sekarang kita bikin tips ya, kita bikin
tips. Nah, tips.html gini ya. Nah, kita seperti yang lain ya, bikin on page ya, on page-nya. Tips gini. Jangan lupa ditutup. Kemudian karena ini ya, ketika diklik tips ada toolbar-nya, kita kasih toolbar on toolbar. Ini ya, ini kalau kita cek di dokumentasinya sebenarnya ada nih, cepet bikinnya. Ini pakai ini ya, ini, dan kita gunakan on back button supaya nanti muncul ini. Nah ini ya, di sini nih, back, simbol back. Kita kasih ini ya, div, kemudian kelas left ya, posisinya supaya ada di sebelah kiri. Kita ya nyesuaiin yang dari onsen UI nya sebenarnya ya, on back button. Misalnya kalau ketika diklik itu akan kemana kayak gitu ya, beranda ini. Terus tulisannya kita kasih ini center ya, jadi nanti teman-teman bisa ada left, center, right ya, posisinya left, center, right ya, itu ya kalau di toolbar. Misalnya tips berkebun ya, kita kasih apa namanya ya, nama ini ya di toolbarnya. Oke, ini ya cukup gampang ya, cukup gampang. Kemudian misalnya nih kita bikin div untuk isi ya, misalnya isi pakai P dulu dah, isi tips gini misalnya gini ya. Ini kita coba ya, udah belum ya, kayaknya sih udah kayaknya. Mana ini ya, reload, klik, nah ini dia back. Oke, working ya. Jadi ketika diklik tips, dia akan muncul ke halaman tips berkebun. Nah ini isi tips gitu ya. Nanti kita tata lah. Yang penting ini sudah working nih. Nah oke, mantul ya. Nah selanjutnya di alat berkebun sama informasi kita tambahkan juga. Oke, ini saya close dulu yang beranda, varietas sama tanamanku ya, biar enggak terlalu banyak tabs. Oke, tadi mana nih page? Oh yang beranda jangan deh, kita kan masih butuh ya. Tips, peralatan sama informasi, berarti kita bikin, nah ini simpan misalnya peralatan .html. Kemudian tadi apa lagi, peralatan informasi, informasi.html. Oke, nah ini saya kopikan aja yang dari tips ya, tapi jangan lupa diganti sininya, alat berkebun, isi alat berkebun. Oh ya, ini belum saya ganti ID-nya biar cepet ya. Yang penting tahu tuh konsepnya ya, tahu konsepnya, tahu cara bikinnya ke apa copy paste. Copy paste itu untuk mempermudah pekerjaan manusia ya. Tapi kalau teman-teman masih belajar ngetik ya ketik aja nggak apa-apa. Ini kalau saya supaya tutorialnya nggak terlalu lama tak copy paste. Kalau saya ngetik satu persatu nanti terlalu lama.
gitu ya. Bukan berarti saya menganjurkan sekali untuk copy paste, enggak. Ketika sudah mudeng, paham, biasa ngetik itu copy paste. Tapi kalau masih belajar ya tulis dari awal ya, supaya tahu nanti ketika ada salah posisinya di mana. Oke, sudah ya di tips peralatan informasi. Nah, di bagian load page-nya ini kita akan buat query selector untuk masing-masing ini ya, tips peralatan dan informasi. Caranya gampang ya, sama, kita nggak perlu if lagi di dalamnya. If sini ya, ini aja peralatan, kemudian ini ganti peralatan, tips peralatan. Nah, misalnya gini, kemudian yang informasi ini informasi, ini juga informasi. Nah gini, jadi kita ada 3 query selector untuk masing-masing icon ya, untuk masing-masing. Nah ini tips, alat berkebun, sama informasi. Jadi kita bikin 3 ini ya, simpan. Udah simpan, kita coba reload. Tips, oke, working, alat berkebun, klik oke. Satu lagi, oke, sudah bisa semua ya, untuk masing-masing icon. Jadi kita di sini sudah main JavaScript-nya ya. Ini kodenya itu kita base-nya dari dokumentasi yang ada di Onsen UI. Jadi nggak ngarang, udah disediakan dan mudah, kita tinggal pakai aja gitu ya. Nah sebenarnya untuk detail, sekali lagi untuk detail ini ya, kayak add event listener, ada init function, anonymous function, kemudian ada query selector. Ini teman-teman harus ya bisa belajar sendiri juga ya, kalau kita bahas di sini terlalu lama ya. Nah ini contohnya kayak di W3 School ini banyak sekali nih ya untuk JavaScript. Nah ini hubungannya sama DOM ya, data object manipulation. Ini wah banyak sekali lah teman-teman. Kalau belajar satu-satu ini juga ya mungkin puyeng ya, tapi tidak ada salahnya juga ya. Kalau pengen detail tahu ini apa gitu ya, kemudian anonymous function itu apa, itu belajar dasar terlebih dahulu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak gini cukup ya oke-oke saja juga. Oke, seperti itu dulu ya untuk part ini. Selanjutnya nanti di pembahasan berikutnya kita akan coba bikin yang di dalam tips ini ya. Nah ini model kayak gini, lanjut baca gini ya, gampangnya. Kita siapin dulu nanti teks-teksnya kayak gini ya. Kita ambil dari blognya orang, nggak apa-apa karena ini belajar. Tapi nanti kalau mau dipublikasikan ya ya harus di apa ya, untuk yang komersial gitu ya, jangan asal nyomot ya. Oke, seperti itu. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye bye.